Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Cahyani, NIM 2020015039. Saya dari kelas 2A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang magnet. Untuk jadwal pelaksanaan, semua kegiatan saya laksanakan pada hari Selasa 22 Juni 2021. Untuk kegiatan yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, melakukan praktek, mengerjakan LKM, melakukan presentasi, dan mengunggah video ke YouTube. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan adalah magnet dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain yang berfungsi sebagai sumber magnet utama. Selanjutnya, penggaris plastik sebagai bahan yang diuji, lilin sebagai bahan yang diuji, jarum jahit sebagai bahan yang diuji, paperclip atau penjepit kertas sebagai bahan yang diuji, kawat tembaga sebagai bahan yang diuji, baterai sebagai sumber tegangan, bola lampu kecil untuk menyusun rangkaian, selotip bening untuk meletakkan bahan, serbuk besi sebagai bahan yang diuji, gunting untuk menggunting bahan, cutter untuk memotong bahan, kertas HVS sebagai bahan yang diuji, styrofoam, gabus atau kertas untuk meletakkan jarum, silet sebagai bahan pembuat. Selanjutnya, piring plastik kecil sebagai tempat meletakkan air, paku 2-3 cm sebagai bahan yang diuji. Hasil pengamatan kegiatan 1. Benda yang pertama adalah jarum. Jarum menempel pada paku yang sudah digosokkan ke magnet. Jarum jika ditempelkan pada paku yang sudah digosokkan pada magnet, maka akan menempel pada paku karena terjadi perpindahan magnet yang berasal dari magnet kemudian berpindah ke paku tersebut. Jarum akan menempel pada paku yang sudah dililitkan kawat tembaga dan disambungkan ke baterai dan bola lampu. Hal ini terjadi karena arus listrik juga mengandung magnet. Benda selanjutnya adalah paku. Paku akan menempel pada paku lain setelah digosokkan pada magnet. Hal ini terjadi karena magnet berpindah tempat dari magnet utama ke paku. Paku yang digosokkan pada magnet akan menempel pada paku lainnya. Hal ini terjadi karena magnet berpindah tempat dari magnet utama. Paku akan menempel dengan paku yang sudah dililitkan pada kawat tembaga dan juga disambungkan pada baterai dan bola lampu. Hal ini terjadi karena arus listrik juga mengandung magnet. Selanjutnya adalah paperclip. Paperclip akan menempel pada paku yang telah digosokkan pada magnet. Hal ini terjadi karena terdapat aliran magnet yang berasal dari magnet yang berpindah ke paku tersebut. Pada saat paku digosokkan pada magnet yang selanjutnya ditempelkan pada paperclip, akan menempel pada paku. Hal ini terjadi karena terdapat aliran magnet yang berasal dari magnet yang berpindah ke paku tersebut. Paperclip akan menempel pada paku yang sudah dililitkan kawat dan disambungkan pada lampu dan baterai. Hal ini terjadi karena arus listrik juga mengandung magnet. Selanjutnya adalah silet. Silet akan menempel pada paku yang digosokkan pada magnet. Hal ini terjadi karena terdapat aliran magnet yang berasal dari magnet yang berpindah ke paku tersebut. Karena melalui kegiatan penggosokan. Pada saat paku kita gosokkan pada magnet, maka paku tersebut akan mengandung magnet pula. Hal ini terjadi karena terdapat perpindahan atau induksi dari magnet ke paku. Pada saat kita menempelkan paku yang sudah dililitkan kawat tembaga dan
juga sudah disambungkan pada baterai dan lampu, maka kita dapat melihat bahwa lampu akan menyala pada saat salah satu kawat tembaga kita tempelkan pada silet dan juga paku kita tempelkan pada silet. Serta pada saat kita mendekatkan paku dan silet akan terjadi penempelan. Hal ini terjadi karena terdapat magnet yang berasal dari arus listrik. Benda selanjutnya adalah lilin. Lilin tidak menempel pada paku yang telah digosokkan pada magnet. Hal ini terjadi karena lilin bukan benda yang termasuk dalam golongan besi. Lilin tidak menempel pada paku yang telah digosokkan pada magnet. Hal ini terjadi karena lilin bukan termasuk benda yang tergolong sebagai besi. Lilin tidak menempel dengan paku yang dililitkan pada kawat tembaga dan juga disambungkan pada bola lampu serta baterai. Karena magnet adalah benda yang berasal dari arus listrik dan berpindah ke lilin tersebut. Benda selanjutnya adalah kertas. Pada saat kita menempelkan paku yang sudah digosokkan pada magnet dan kemudian kita tempelkan potongan kertas, maka dapat kita perhatikan bahwa potongan tersebut tidak terangkat karena medan magnet yang berada pada paku tersebut tidak dapat berinteraksi dengan potongan kertas tersebut. Pada saat kita menempelkan paku yang sudah digosokkan pada magnet yang kemudian kita tempelkan pada potongan kertas, maka kita dapat mengetahui bahwa potongan kertas tersebut tidak terangkat. Hal ini disebabkan karena magnet yang berasal dari paku tersebut tidak dapat berpindah tempat ke potongan kertas tersebut. Pada saat paku dililitkan pada kawat tembaga dan juga disambungkan pada bola lampu serta baterai, dapat kita lihat bahwa saat paku tersebut kita dekatkan dengan potongan kertas, maka paku tersebut mengandung medan magnet yang berasal dari arus listrik dan tidak dapat berpindah ke potongan kertas tersebut. Selanjutnya, penggaris plastik. Pada saat kita mendekatkan paku yang sudah digosokkan pada magnet, kemudian kita dekatkan pada penggaris plastik, maka yang terjadi adalah paku tersebut tidak menempel pada penggaris plastik. Paku tidak menempel pada penggaris karena penggaris bukan merupakan benda yang terbuat dari besi atau aluminium, melainkan dari plastik, dan plastik merupakan penghambat aliran medan magnet yang berasal dari paku yang sudah digosokkan pada magnet. Paku tidak dapat menempel pada penggaris karena penggaris juga lampu tidak menyala karena arus listrik akan menyala bila salah satu ujung tembaga listrik kita tempelkan pada besi atau aluminium, sedangkan plastik merupakan penghambat aliran listrik atau medan magnet. Dari materi magnet tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui cara membuat magnet dengan sederhana. Kita dapat mengetahui mana cara paling cepat memberikan sifat kemagnetan. Dan kita dapat mengetahui mana yang memiliki sifat magnet sementara dan selamanya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.